Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasmar Hussein SPDI MPD sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini meskipun secara daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada siang hari ini kami dari kelompok 8 yang akan berpresentasi untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan adalah Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Lestari yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 8 pada siang hari ini. Baiklah, kita mulai saja dengan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Siregar. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. 1. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi kufur buatan manusia. Secara dasarnya, pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki mencakup dua kegiatan, yaitu yang pertama, pembelanjaan harta atau infakul mal. Pembelanjaan harta atau infakul mal adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah keluarga, infak fisabilillah, membayar zakat, dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah atau harus, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang, seperti untuk membeli barang-barang yang haram, seperti minuman keras, babi, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan harta atau tanmiyatul mal. Pengembangan harta atau tanmiyatul mal adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerjasama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Pengelolaan kepemilikan umum itu adalah hak negara atau daulah Islamiyah. Karena negara atau daulah Islamiyah adalah wakil umat, meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah Subhanahu wa taala melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum tersebut dengan jalan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu. Sementara mengelola selain dengan cara tersebut diperbolehkan asal tetap berpijak terhadap hukum-hukum yang telah dijelaskan syara. Selanjutnya, konsep ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional awal keberadaannya, sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini atau sekitar 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah. Kita dalam berekonomi.
Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya sampai saat sekarang masih tetap sebagai ilmu dalam proses diterima atau ditolak. Ilmu ini belum sampai atau tidak sampai kepada titik kematangan untuk menetapkan suatu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam harus terikat dengan syariat Islam, sebab segala aktivitas manusia, baik kegiatan ekonomi, wajib tunduk pada syariat Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu konsep penyelenggaraan kegiatan kehidupan perekonomian, baik yang berhubungan dengan produksi, distribusi, ataupun penukaran yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam kontras dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana paham pemisahan agama dari kehidupan. Dalam kapitalisme, pemanfaatan kepemilikan tidak dibuat batasan tata caranya dan tidak ada pula batasan jumlahnya, sebab pada sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan di bidang pemanfaatan hak milik. Seseorang boleh saja memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Oleh karena itu, tidak heran dibolehkan seseorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Sedang dalam Islam ada batasan tata caranya, tetapi tidak ada batasan jumlahnya. Tata cara itu berupa hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, baik pemanfaatan berupa kegiatan pembelanjaan seperti nafkah, zakat, sedekah, dan hibah. Berikutnya ada prinsip ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, seseorang muslim atau seorang muslim harus takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentu di akhirat nanti. Yang keenam, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan yang terakhir adalah Islam melarang riba dalam segala bentuk. Berikutnya, tujuan ekonomi Islam. Adapun tujuan hidup manusia ada dua dimensi yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, untuk mencapai ridhonya, dan hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas, mendatangkan rahmat bagi seluruh alam sehingga tercipta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Secara umum, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut: untuk meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, menciptakan ekonomi umat yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat, mewujudkan perekonomian serasi, damai, bersatu dalam suasana kekeluargaan sesama umat, menghilangkan nafsu menguasai atau serakah, dan mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan dalam hal produksi, distribusi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Berikutnya, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, baik alam fisik, kultural, sosial maupun spiritual keagamaan, dan menciptakan ekonomi yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklir Halaman Harahap. Selanjutnya saya akan membacakan tentang filantropi Islam. Adapun pengertian filantropi yaitu konsep aktualisasi dari praktik memberi pelayanan
dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Dalam Al-Quran, perintah berderma mengandung makna kemitraan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat. Aktivitas berderma inilah yang disebut sebagai filantropi Islam. Adapun lembaga-lembaga sosial ekonomi dalam Islam adalah: pertama, zakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan serta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin, juga sebagai pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Secara bahasa, zakat berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa. Ia adalah sedekah wajib setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan dalil sebagai berikut, yaitu terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat bukan hanya kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, tetapi lebih dari itu, zakat memiliki tujuan yang jelas. Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, diharapkan kesulitan dan penderitaan fakir miskin dapat berkurang. Di samping itu, dengan pengelolaan zakat yang profesional, berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan mustahik zakat juga dapat dipecahkan. Zakat selain merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi, zakat adalah ibadah. Namun dari segi lain, merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nuri Harefa. Saya akan melanjutkan presentasi teman kami, yaitu wakaf. Wakaf berasal dari kata wakofa, artinya menahan. Dalam hal itu, menahan untuk diwakafkan. Di dalam Islam, wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan meskipun perintahnya tidak disebutkan secara tegas, sebagaimana halnya zakat. Namun, para ahli dipandang sebagai landasan perintah untuk berwakaf. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah yang menyebutkan tentang wakaf, yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardi manalakum amrasna wa mimma kasabtum mataibati min ampiku amanu ya ayyunallazina wa'lamu fiha tumizu'an illa bi'ahinihi walaitum tunfikuna min khabisa tayammumu wa hamiyum ghaniyallah.
Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian, baik dari hal yang kalian dapatkan seperti pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya seperti memicingkan mata, seakan tidak ingin memandang keburukannya. Adapun hadis tentang wakaf ini yaitu hadis dari Ibnu Umar. Umar bin Khattab mempunyai tanah atau kebun di Khibar. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khibar yang belum saya peroleh harta lebih baik bagiku melebihi tanah itu. Apa perintah engkau kepadaku tentang mengenainya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jika kamu bertani pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah itu. Namun tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Namun ia menyedekahkan hasilnya kepada fakurah, kerabat, rikob, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Kesimpulan dari wakaf tersebut yaitu untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Cukup sekian isi presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi beban Baitul Mal dalam menghidupi orang-orang yang kurang mampu serta membantu negara untuk memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lestina Harahap. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang sodakoh. Pengertian sodakoh dan juga hukum-hukum sodakoh. Yang pertama, pengertian sodakoh. Sedekah asal kata bahasa Arab sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela. Selain itu, sodako juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sedekah, pengertian sedekah yang sudah saya sebutkan ialah paham dari para fuqaha atau ahli fikih yang disebut sodako at-tatawwu atau sedekah secara spontan dan sukarela. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antaranya Quran Surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw makrufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Hadis yang menganjurkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya. Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sodako atau tatawwu berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan kepada umum. Hal itu sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah yang mendapat naungannya di hari kiamat kelak ialah seseorang yang memberikan sedekah dengan tangan kanannya lalu ia menyembunyikannya seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah tangan kanannya lakukan. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada orang miskin agar mereka tidak menghalangi dirinya dari keutamaan pahala sedekah harta. Mereka boleh bersedekah dengan kemampuannya, sebab menyedekahkan harta yang sedikit tetapi dibutuhkan lebih baik dibandingkan menyedekahkan harta yang banyak tetapi tidak dibutuhkan. Hal itu dikarenakan motivasi orang yang tidak punya dalam bersedekah harta adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keyakinan rizki dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang kaya yang bersedekah dengan harta yang berlimpah.
Artinya, yang miskin dan tidak mempunyai harta juga dapat bersedekah. Sedekah itu mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya berupa pengeluaran harta benda untuk orang-orang duafa. Mengusap kepala anak yatim juga termasuk sedekah. Membantu orang-orang yang kesulitan juga termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan juga termasuk sedekah. Bahkan tersenyum juga termasuk sedekah. Intinya, segala macam perbuatan baik juga termasuk sedekah. Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat, sedekah tidak dikoordinar seperti halnya zakat. Sedekah diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui Baitul Mal ataupun lembaga sedekah. Berdasarkan literatur, hadis bahwa Rasulullah SAW bersedekah dengan berbagai cara dan mensosialisasikannya melalui perkataan dan perbuatan beliau. Yang kedua, hukum-hukum sedekah. Pada para fuqaha sepakat hukum sedekah itu ialah sunnah pada dasarnya. Ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk berbuat maksiat. Dan ada kalanya juga sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang ia butuhkan pada saat itu. Sekian untuk presentasi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.